Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas kasus tentang penganiayaan, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat pajak. Dikutip dari CNN Indonesia, aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu yang berinisial MDS, anak salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, terhadap anak pengurus GP Ansor, yaitu Jonathan Latumahina, yang bernama David. Mario ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi atas aksinya itu. Selain itu, Mario juga dikeluarkan dari kampusnya, yaitu Universitas Prasetya Mulia. Imbas kasus tersebut juga berimbas kepada ayahnya. Ayahnya yang bernama Rafael Alun Trisambodo yang dicopot dari jabatannya. Polisi telah menetapkan Mario sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya itu. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Syam Indardi menyatakan penyidik menjerat Mario dengan pasal berlapis dalam kasus ini. Polisi menilai Mario terbukti melakukan penganiayaan berdasarkan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dalam kasus tersebut. Kami sangkakan pada 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, ujar Ade dalam konferensi pers. Ade menyebut Mario juga dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Oke, dari sini kita menjadi tahu relevansi Pancasila pada penegakan hukum di Indonesia, di mana dalam kasus tersebut, dalam kasus penganiayaan itu sudah tidak menerapkan relevansi Pancasila pada sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana penganiayaan itu sangat-sangat tidak manusiawi, tidak berperi kemanusiaan, dan imbasnya bahwa hukum di Indonesia sekarang sudah tidak memandang bulu, bahwa tidak peduli anak pejabat atau pejabatnya sendiri, atau bahkan para tokoh agama atau manusia biasa atau rakyat biasa, atau bahkan orang-orang yang terpandang. Hukum di Indonesia itu tidak memandang bulu. Itu yang patut kita apresiasi terhadap hukum Indonesia. Dan di dalam penganiayaan ini, bahwa hukum itu bersifat adil, bahwa hukum di Indonesia itu sangat relevan dengan sila Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus bangga sebagai rakyat Indonesia, menjadi Pancasila sebagai landasan hukum dan landasan untuk pedoman hidup kita. Kita itu sudah ditata dalam Pancasila, jadi sudah tidak usah diragukan lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.